Halo semua, perkenalkan saya Kalista Dewanda. Halo, perkenalkan saya Farisa Tasya Antonius dan Nama saya Mireko Jacqueline Rongkang dari kelas Q. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai simbol dan ritual dalam agama Buddha. Banyak sekali hal yang masih sering disalahartikan dalam mengenalkan simbol ajaran Buddha. Ajaran Buddha berpusat pada 4 kebenaran mulia dan jalan mulia berunsur 8. 4 kebenaran mulia itu terdiri dari dukkha, kebenaran tentang penderitaan, samudaya, kebenaran tentang sebab penderitaan, nirodha, kebenaran tentang berakhirnya penderitaan, magga, kebenaran tentang jalan menuju berakhirnya penderitaan. Dan juga ada jalan mulia berunsur 8, ini terdiri dari 3 kategori utama, yaitu kebijaksanaan, moralitas, dan juga konsentrasi mental. Kebijaksanaan itu terdiri dari pandangan benar dan juga pikiran benar. Jika moralitas terdiri dari ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar. Lalu yang terakhir, konsentrasi mental terdiri dari usaha benar, perhatian benar, dan juga konsentrasi benar. Dari 4 kebenaran mulia dan jalan mulia berunsur 8 ini dapat menuntun manusia untuk menuju pembebasan dari siklus kelahiran dan kematian yang dikenal dalam agama Buddha yaitu samsara, serta mencapai nirwana. Nirwana itu keadaan bebas dari penderitaan. Dalam ajaran Buddha, patung sebagai tanda penghormatan kepada tokoh-tokoh yang dianggap memiliki peran yang penting dalam ajaran kebenaran. Patung yang ada bukan berarti untuk disembah, tetapi sebagai media agar para Buddhis dapat memusatkan pikiran mereka dan berkonsentrasi dalam beribadah. Terdapat 7 gambar biksu pada ajaran Buddha yang menggambarkan gerakan tangan para Buddha. Yang pertama, Dhyani berarti pencerahan, Vikarta yang berarti pengajaran, Dharma Cakra yang berarti roda perjalanan, Humispasah yang berarti pencapaian pencerahan, Farada yang berarti kemurahan hati, Bodhiyakri kebijakan tertinggi, serta Anjali yang berarti salam. ritual yang ada di agama Buddha yaitu yang pertama puja atau pemujaan. Bentuk dari pemujaan ini berupa persembahan seperti bunga, lilin, dupa, lalu berlutut dan melakukan penghormatan dengan tangan yang menyatu di depan dada dan juga melantunkan doa atau sutra. Tujuannya yaitu mengungkapkan penghormatan kepada Buddha, Dhamma atau ajaran, dan Sangha atau komunitas. Yang kedua ada meditasi. Itu tujuannya dari meditasi yaitu mengembangkan konsentrasi, kesadaran, dan kebijaksanaan. Secara umum, Shamsi atau Ki yang artinya energi kehidupan dianggap sebagai energi atau kekuatan alam semesta yang mengalir dan mempengaruhi segala hal termasuk kehidupan manusia. Saya sebagai orang Kristen memiliki pandangan yang berbeda terhadap agama Buddha. Dalam kekristenan itu sendiri meyakini bahwa hanya Yesus Kristus adalah jalan kebenaran dan hidup yang juga didasari oleh kitab Yohanes 14 ayat 6. Oleh karena itu, simbol-simbol dan ritual dalam agama Buddha tidak mengarah pada penyembahan yang terfokuskan pada Allah yang hidup melalui Yesus Kristus, tetapi lebih fokus terhadap bagaimana kita mencapai suatu kebebasan itu dari perjuangan diri kita sendiri. Membahas mengenai simbol-simbol yang ada di dalam agama Buddha, mungkin beberapa orang Kristen akan memandang bahwa agama Buddha adalah agama yang melakukan penyembahan berhala. Karena dalam Kristen sendiri, terdapat di dalam Alkitab, kita diajarkan untuk tidak membuat atau menyembah berhala. Dalam kitab Keluaran 20 ayat 4-5. Kenapa mungkin agama Kristen bisa memandang agama Buddha itu menjadi salah satu agama yang menyembah berhala? Karena dalam kekristenan sendiri, orang-orang Kristen itu fokus untuk menyembah Tuhan yang satu, yaitu Yesus Kristus, tanpa objek apapun. Dan jika kita membahas tentang ritual-ritual dalam agama Buddha, seperti meditasi atau penghormatan terhadap patung Buddha, itu juga bisa kita anggap sebagai agama Kristen merupakan suatu pengabdian yang tidak terfokus pada hubungan pribadi dengan Allah melalui Yesus Kristus. Karena dalam agama Kristen itu mengajarkan bahwa hubungan dengan Allah hanya bisa terhubung karena doa atau ibadah, dan bukan melalui upaya pribadi untuk mencapai pencerahan atau pembebasan dari penderitaan. Jadi saya sebagai seorang yang menganut agama Kristen sangat memiliki perbedaan pandangan
karena ritual dan simbol-simbol yang ada di dalam agama Buddha ini bertujuan untuk mencapai pencerahan atau nirwana yang dianggap tidak relevan dengan jalan keselamatan yang hanya dapat kita sebagai umat Kristen dapati dari Yesus Kristus. Pandangan agama Katolik terhadap simbol dan ritual agama Buddha. Yang pertama, patung Buddha, bunga, lilin, atau dupa yang digunakan dalam pemujaan dianggap sebagai ekspresi iman umat Buddha terhadap pencapaian spiritual dan nilai-nilai moral. Katolik tidak menganggap simbol ini sebagai ancaman selama penggunaannya tidak melibatkan sinkretisme. Yang kedua, Katolik mengapresiasi nilai-nilai moral dan spiritual yang terkandung dalam ritual agama Buddha seperti cinta kasih, kedamaian, dan belas kasih.